Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Andri Channel. Terima kasih selama ini telah menyaksikan. Terima kasih juga sudah like dan share. Dan sebagai bentuk apresiasi yang dapat menambah motivasi dalam membuat video-video pajak guys, tolong klik tulisan subscribe di bawah ini yang masih berwarna merah. Oke, kali ini kita akan unboxing Peraturan Menteri Keuangan nomor 239 PMK.03 tahun 2020 tentang pemberian fasilitas pajak barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan perpanjangan pemberlakuan fasilitas pajak penghasilan berdasarkan PP nomor 29 tahun 2020. Oke, kita langsung saja guys ke peraturannya. PMK nomor 239 Pemprov 03 tahun 2020. Baik, Peraturan Menteri Keuangan nomor 239 PMK.03 2020 tentang pemberian fasilitas pajak terhadap barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi coronavirus disease 2019 dan perpanjangan pemberlakuan fasilitas pajak penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 2020 tentang fasilitas pajak penghasilan dalam rangka penanganan coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Oke, kita akan seperti biasa guys melihat terlebih dahulu di bagian considerance. Oke, kita lihat pertimbangannya guys, kenapa peraturan diterbit. Menimbang bahwa untuk mendukung ketersediaan peralatan untuk pelaksanaan vaksinasi coronavirus disease 2019 COVID-19 perlu memberikan fasilitas perpajakan untuk mendukung program vaksinasi COVID-19. Bahwa memperhatikan penetapan COVID-19 sebagai bencana alam penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional sesuai dengan keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran coronavirus disease 2019 COVID-19 sebagai bencana nasional dan belum adanya penetapan berakhirnya status keadaan darurat. Kemudian bahwa Peraturan Menteri Keuangan nomor 143 PMK.03 2020 tentang pemberian fasilitas pajak terhadap barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi coronavirus disease 2019 dan perpanjangan pemberlakuan fasilitas pajak penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 2020 masih belum menampung kebutuhan fasilitas perpajakan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B, sehingga perlu dilakukan penggantian. Oke, jadi kalau lihat penggantian di sini ada kemungkinan PMK 143-nya dicabut ya guys. Oke, lanjut. Serta untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 ayat 18, pasal 17 ayat 3, pasal 8 ayat 7, dan pasal 9 ayat 10 Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 2020 tentang fasilitas pajak penghasilan dalam rangka penanganan coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Oke, berdasarkan pertimbangan pada huruf A, huruf B, huruf C, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang pemberian fasilitas pajak terhadap barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi coronavirus disease 2019 dan perpanjangan pemberlakuan fasilitas pajak penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 2020 tentang fasilitas pajak penghasilan dalam rangka penanganan coronavirus disease 2019. Oke, lanjut mengingat Pasal 17 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 36 tahun 2008. Oke, Undang-Undang nomor 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan penjualan atas barang mewah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 42 tahun 2009. Oke, Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, lalu Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, Undang-Undang nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 2020, ya, tadi guys, oke, Peraturan Presiden nomor 57 tentang nomor 57 tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan, Peraturan Presiden nomor 99 tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Oke.
Ini dasar hukum banyak sekali ya guys. Lalu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 PMK 01 2018 tentang organisasi dan tata cara Kementerian Keuangan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229 PMK 01 2019. Lalu ada lagi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188 PMK 04 2020 tentang pemberian fasilitas kepabeanan dan atau cukai serta perpajakan atas impor pengadaan vaksin dalam rangka penanganan pandemi coronavirus disease 2019 COVID-19. Oke, memutuskan dan menetapkan peraturan ini guys. Oke. Nah, sebagai informasi guys, peraturan yang sama mengatur fasilitas yang sama guys. Ini sebelumnya sudah ada di PMK 143 tadi ya. PMK 03 tahun 2020. Tapi fasilitasnya berakhir Desember 2020 kemarin guys, 31 Desember. Jadi mengingat yang tadi ya, pandemi dan situasi darurat ini juga belum selesai. Akhirnya ada lagi ya. Kita akan lihat sampai kapan, fasilitasnya apa saja gitu ya. Kalau perhatikan sih tidak banyak perubahan guys. Tidak ada banyak perubahan. Oke, pertama kita lanjut dulu ya di bab 1 ketentuan umum. Yang dimaksud dengan istilah-istilah dalam peraturan ini guys, peraturan menteri ini, Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, ya, selanjutnya disebut Undang-Undang PPN, tadi ya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 telah beberapa kali diubah, terakhir dengan pasal 112 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Memang perubahan terakhir di pasal 112 ini guys, di Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020. Lalu Undang-Undang Pajak Penghasilan, Undang-Undang PPH, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan pasal 111 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020. Oke, di sini disebut juga istilah-istilah ya, pajak pertama nilai, PPN, PPH berarti pajak penghasilan. Lalu apa itu wajib pajak, apa itu PKP, pengusaha kena pajak, barang kena pajak, jasa kena pajak, oke, daerah pabean, lalu masa pajak. Lalu ada lagi SKJLN guys, surat keterangan pemanfaatan jasa kena pajak dari daerah pabean di dalam daerah pabean. Nggak berubah guys ini. Kantor pelayanan pajak, KPP, pihak tertentu, lalu juga badan instan. Ya, pihak tertentu di sini, pihak yang menerima insentif perpajakan. Lalu badan instansi pemerintah, ya baik pusat maupun daerah yang melakukan penanganan pandemi COVID-19. Di sini juga masih ada istilah rumah sakit guys, sama seperti 143 kemarin ya, yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan, Kepala Daerah Dinas Kesehatan tingkat 1, atau Kepala Daerah Dinas Kesehatan tingkat 2 sebagai rumah sakit rujukan penanganan pandemi COVID-19. Lalu pihak lain selain badan instansi pemerintah atau rumah sakit yang ditunjuk untuk membantu penanganan pandemi COVID-19. Pihak ketiga pihak yang bertransaksi dengan badan atau instansi pemerintah, rumah sakit atau pihak lain untuk penanganan pandemi COVID-19. Lalu juga industri farmasi, produksi vaksin dan atau obat. Ya, atau obat itu adalah wajib pajak atau PKP yang memproduksi vaksin atau obat untuk penanganan COVID-19. Oke guys, karena ini berubah dari peraturan sebelumnya ya, dan kemungkinan juga peraturan sebelumnya PMK 143 juga dicabut, kita akan melihat perbandingannya. Oke, kita akan lihat perbandingannya. Karena ada beberapa hal yang sebenarnya masih mirip dengan peraturan yang dicabut dengan peraturan ini guys, PMK 239, PMK 2020. Oke, di sini di istilah khusus juga sepertinya ada yang hilang nih guys. Jadi kita lihat saja perbandingannya, yang sakit ya, masih sama di PMK 239. Nah, di PMK 143 tahun 2020, ini ada BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB. Di PMK 239 tidak diatur lagi guys. Ya, tadinya merupakan lembaga pemerintah non-kementerian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana. Di PMK 239 ini istilahnya hilang guys. Tadinya ada ya di 143. Oke, di sini nggak ada. Oke, lanjut lagi. Nah, industri farmasi produksi vaksin ya masih sama seperti PMK 143 guys. Oke, itu aja ya di istilah khusus yang tadinya ada BNPB
tidak diatur lagi di PMK 239. Oke, sekarang kita lihat ada di mana sebenarnya ya. Oke, yang pertama kita akan cek dulu fasilitas PPN-nya, guys. Kalau melihat ini, ya, huruf A, huruf B, huruf C, sebagian besar masih sama. Fasilitasnya masih sama. Oke, kita lihat di sini insentif PPN diberikan kepada pihak tertentu, oke, berupa sama ya, pihak tertentu atas impor atau perolehan BKP, perolehan JKP, dan atau pemanfaatan JKP di luar PPN di dalam PPN masih sama, guys. Oke. Lalu industri farmasi produksi vaksin atau obat atas perolehan bahan baku vaksin dan atau obat untuk penanganan pandemi COVID-19 masih sama juga. Huruf C, wajib pajak yang memperoleh vaksin dan atau obat untuk penanganan COVID-19 dari industri farmasi produksi vaksin dan atau obat masih sama ya. Oke, masih sama di sini. Oke, cuman di sebelumnya ada lagi mereverse kepada huruf B, guys. Nah, selanjutnya masih sama di sini yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19. Bedanya di PMK 143 maupun di peraturan sebelumnya PMK 28 ini menyebutkan masa pemberlakuan. Ya, dua peraturan ini ya, karena kan kita baru ingat ini baru bulan Maret, guys, di Indonesia maraknya ya. Pasien 01 kalau nggak salah waktu itu ya di bulan Maret, dan fasilitasnya mulai masa pajak April. Oke. So, untuk yang 28 sampai September, untuk yang 143 sampai dengan Desember 2020. Nah, di sini tidak ada penyebutan langsung dalam ketentuan atau pasal terkait fasilitas PPN, guys, di PMK 239. Perbedaannya itu. Oke, lanjut lagi, guys. Kemudian, nah ini dia BKP yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19. Ya, obat-obatan masih sama, vaksin masih sama. Oke, salahnya dulu peralatan laboratorium, peralatan pendeteksi, peralatan pelindung diri, peralatan untuk perawatan pasien, dan atau peralatan pendukung lainnya yang dinyatakan oleh pihak tertentu untuk keperluan penanganan pandemi COVID-19. Tapi di PMK 239 ada tambahan di vaksin ya di huruf B dan peralatan pendukung vaksinasi. Di sini meliputi paling sedikit syringe, kapas alkohol, alat pelindung diri, face shield, hazmat, sarung tangan dan masker bedah, cold chain, cadangan sumber daya listrik, genset, tempat sampah limbah bahan berbahaya dan beracun, safety box, dan cairan antiseptik berbahan dasar alkohol. Oke, ini tambahannya, guys. Ya, yang sebelumnya cuma bicara vaksin, ada tambah lagi peralatan pendukung vaksinasi. Oke, itu untuk jenis barangnya ya yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19. Lalu untuk jenis jasanya, jenis jasa kena pajak. Oke. Di sini sebagian besar masih sama ya. JKP yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 ya. Yang mendapat fasilitas tadi insentif pajak, pertambahan nilai, jasa konstruksi sama, konsultasi teknik manajemen sama, jasa persewaan dan atau jasa pendukung lainnya. Oke. Nah, di sini ada tambahan jasa yang dinyatakan oleh efek tertentu untuk keperluan penanganan pandemi COVID-19. Nah, ini dia, termasuk pelaksanaan vaksinasi. Oke, itu guys. Balik lagi, siapa saja nanti kita lihat. Nah, kemudian jenis fasilitasnya, ya, sebagian masih sama. Bukan sebagian ya, ini sebagian besar sama sebenarnya, cuma ada yang dihapus. Dari 239, berbeda dari 143 di sini. Huruf A, huruf B, huruf C masih sama, guys. Huruf A, huruf B itu, huruf A, huruf B, huruf C itu adalah impor BKP oleh pihak tertentu, tidak dipungut PPN, ya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyerahan BKP atau JKP kepada pihak tertentu ditanggung pemerintah, dan pemanfaatan JKP luar APBN di dalam daerah APBN oleh pihak tertentu ditanggung pemerintah. Oke, huruf D, ya, huruf D di sini masih sama, guys. Oke, penyerahan bahan baku, huruf D sama dengan huruf E ya, guys. Penyerahan, ya sama-sama warnanya biru ini, masih sama seperti 143. Penyerahan bahan baku untuk produksi vaksin dan atau obat untuk penanganan COVID-19 oleh PKP kepada industri farmasi produksi vaksin dan atau obat ditanggung pemerintah. Oke, yang huruf E tadinya huruf F, guys. Warnanya sama, merah.
penyerahan vaksin atau obat untuk penanganan COVID-19 oleh industri farmasi, produksi vaksin dan atau obat ditanggung pemerintah. Yang hilang, ini guys, impor bahan baku untuk produksi vaksin dan atau obat untuk penanganan COVID-19 oleh industri farmasi, produksi vaksin atau obat ditanggung pemerintah. Ini hilang nih guys, huruf D. Yang tadinya warna hijau ya, dihilangkan di sini. Jadi sekarang fasilitasnya cuma sampai huruf E guys. Oke, kemudian penyerahan BKP itu JKP pada huruf B, ya, penyerahan BKP JKP ini guys pada huruf B, termasuk juga penyerahan berupa pemberian cuma-cuma. Ini masih sama, ya, tidak ada perubahan seperti PMK 238. Kemudian juga dalam hal pihak tertentu melakukan impor BKP digunakan untuk kegiatan pemanfaatan JKP luar dari PBN di dalam daerah PBN. Impor BKP tersebut tidak dikenai PPN sepanjang pihak tertentu dimaksud memiliki SKJLN sebelum melakukan impor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Masih sama guys, tidak ada perubahan di sini. Ya, untuk lebih lanjutnya masalah SKJLN silakan lihat lebih lanjut Per 12 PJ 2019. Oke. Nah, ini insentifnya masih sama guys. Ya. Yang dihapus tadi huruf D ya guys. Huruf D di yang tadi yang warna hijau tadi. Nah, ya benar ya, yang warna hijau ya. Dihilangkan. Oke, yang tadinya huruf apa tadi? Huruf E jadi huruf D di PMK 239, yang tadinya huruf F jadi huruf E. Oke, lanjut di sini masih sama guys. Tidak ada perubahan ya untuk fasilitas pada huruf B, penyerahan BKP tadi, dan huruf C, pemanfaatan JKP di luar dari PBN. Oke, bagi pihak lain diberikan jika perolehan BKP, perolehan JKP, dan atau pemanfaatan JKP di luar dari PBN, di dalam daerah PBN, selanjutnya diserahkan kepada badan instansi pemerintah atau rumah sakit untuk keperluan penanganan pandemi COVID-19 tanpa mendapat imbalan atau kompensasi. Dan perolehan BKP, perolehan JKP, atau pemanfaatan JKP luar dari PBN dalam daerah PBN tersebut tidak dipergunakan untuk pemakaian sendiri. Oke, ya. Yang tadi yang hilang di sini yang huruf D ya. Oke, yang tadinya huruf E jadi huruf D guys di 239. Insentif PPN pada huruf D. Oke, huruf D tadi apa? Bahan baku produksi vaksin, penyerahan bahan baku produksi vaksin ya untuk penanganan COVID-19 oleh PKP kepada industri farmasi, produksi vaksin atau obat, PPN-nya ditanggung pemerintah guys. Oke. Insentif PPN pada huruf D diberikan setelah industri farmasi, produksi vaksin dan atau obat memperoleh surat rekomendasi dari Kementerian Kesehatan. Yang paling sedikit memuat keterangan masih sama semua nih guys. Identitas industri farmasi, produksi vaksin dan atau obat, identitas pengusaha kena pajak yang menyerahkan, nama, dan jumlah barang, dan pernyataan bahwa perolehan bahan baku diperoleh merupakan bahan baku untuk produksi vaksin dan atau obat untuk penanganan COVID-19. Oke, perbedaan di sini sebelumnya ada kata-kata pemasok guys, ya. Di sini PKP yang menyerahkan, stop di sini di PMK 239, tapi di sebelumnya atau pemasok yang berada di luar daerah PBN hilang nih guys. Di sini hanya untuk fasilitas dalam negeri gitu ya. Kemudian juga masalah surat rekomendasi nih guys. Di PMK 143 ini dari BNPB, tapi di PMK 239 rekomendasi dari Kementerian Kesehatan. Oke. Kemudian juga surat rekomendasi di sini langsung disebut masa pemberlakuannya. Di sini tidak ada karena nanti ada aturan khusus terkait dengan surat rekomendasi ini dan periodisasi pemberlakuan fasilitas pajaknya guys. Tidak disebut dalam pasal-pasal yang mengatur tentang fasilitasnya, tapi ada pasal khusus nanti yang akan membahasnya. Oke, lanjut lagi kewajiban administrasi. Ya, tadi insentifnya apa? Sekarang yang bagian ke selanjutnya di sini kewajiban administrasi terkait dengan fasilitas PPN DTP. Oke. PKP yang melakukan penyerahan pada huruf B, huruf D, dan huruf E. Oke. Faktur pajak atau dokumen tertentu ini masih sama sebetulnya.
Faktur pajak dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dan laporan realisasi PPN ditanggung pemerintah. Sebelumnya di sini ada yang dihapus tadi ya, ada yang dihapus. Tadi nggak salah, kalau nggak salah di ini huruf D ya, oke, dan huruf F. Di sini ada kata-kata serta industri farmasi produksi vaksin atau obat yang melakukan impor pada huruf D. Nah ini ya, ini dihapus guys, karena kan memang dihapus di PMK 239 huruf D-nya. Selanjutnya masih sama. Oke, sama ya. Laporan realisasi, sorry, ini juga masih sama nih guys. Cuman menghilangkan, oke, menegaskan lebih lanjut siapa aja mereka. Faktur pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak yang dilakukan dalam SPT masa PPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan oleh PKP yang melakukan penyerahan pada huruf B, huruf D, dan huruf E diperlakukan sebagai laporan realisasi PPN ditanggung pemerintah. Oke, ya di sini diberikan kepada semua, termasuk yang tadi ya huruf A. Di sini nggak ada huruf A-nya guys. Huruf C juga di sini nggak ada. Oke, nanti kita lihat lagi ya. Pokoknya di sini huruf B, huruf D, dan huruf E. Oke, kita balik lagi ke atas. Apa saja mereka? Huruf B, huruf D, dan huruf E. Ini ya. Huruf B, penyerahan. Huruf D, penyerahan bahan baku. Dan huruf F, penyerahan vaksin atau obat penanganan COVID-19. Oke, lanjut lagi. Ya, dilakukan sebagai laporan realisasi PPN ditanggung pemerintah. Oke, kemudian atas penyerahan pada huruf B, huruf D, dan huruf E yang tidak menggunakan faktur pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya bersamakan dengan faktur pajak yang atau tidak dilaporkan sesuai dengan ketentuan oleh PKP dalam SPT masa PPN, tidak diberikan insentif PPN dan dikenai PPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oke, itu guys ya. Lanjut lagi, masalah administrasinya guys. Pihak tertentu yang melakukan pemanfaatan JKP 2 pabean pada huruf C harus membuat surat setoran pajak atau cetakan kode billing yang dibubuhi cap atau tulisan PPN ditanggung pemerintah XPMK nomor berarti PMK 239 ya guys, PMK 03 2020. Ini sama guys, ini sama semua. Membuat laporan realisasi PPN DTP, pengisian laporan tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan menteri ini. Oke, kalau nggak salah sih guys, masih sama ya, masih sama lampirannya guys, lampirannya masih sama seperti yang sebelumnya. Oke, cek seperti apa ya laporan realisasinya. Tapi kalau nggak salah sih ini udah secara online semua ya guys. Oke. Pihak tertentu yang memanfaatkan fasilitas PPN DTP atas pemanfaatan JKP 2 pabean, tetapi tidak menyampaikan laporan realisasi, tidak diberikan insentif PPN. Oke, nah, guys, kita cek ya guys, bentuknya seperti ini, laporan realisasi. Nah ini dia guys. Kalau nggak salah sih sama ini, sama PMK 143. Nah, ini ya. Oke, contoh format laporan realisasinya seperti ini guys. Ya, di sini ada identitas dan masa pajaknya, identitas nama PKP dan KWP, daftar rincian transaksi PPN DTP, pemanfaatan JKP, tanggal transaksi, menggunakan SKJLN atau tidak menggunakan, DPP, PPN-nya berapa, dan sebagainya. Oke, itu guys laporan realisasinya. Ya, oke, lanjut lagi. Laporan realisasi PPN DTP dibuat setiap masa pajak. Masih sama ya guys, seperti PMK 143. Nah ini dia, laporan realisasi PPN DTP disampaikan melalui saluran tertentu pada laman pajak.go.id paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak pada huruf A ini guys. Jadi kalau misalnya masa pajak Januari, ya berarti dilaporkan, kalau nggak salah sih ya, kalau masa pajak berikutnya Januari berarti sama seperti pelaporan SPT guys. Ya, oke, pada paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak pada huruf A.
Oke, itu fasilitas PPN guys yang pertama. Selanjutnya adalah fasilitas PPh pasal 22. Oke. Pihak tertentu yang melakukan impor atau pembelian barang yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 diberikan pembebasan dari pemungutan PPh pasal 22 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau pembebasan dari pemungutan PPh pasal 22. Ya, sama ya guys, bedanya di sini tidak menyebutkan pemberlakuan seperti peraturan-peraturan sebelumnya. Oke. Sekali lagi di sini tidak di pasal yang menyebutkan fasilitasnya, tapi nanti akan ada pasal khusus guys. Oke. Di sebelumnya sejak masa pajak April 2020 sampai dengan September untuk PMK 28, PMK 143 April 2020 sampai dengan Desember 2020. Oke, lanjut lagi. Pihak ketiga yang melakukan penjualan barang yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 kepada pihak tertentu diberikan pembebasan dari pemungutan PPh pasal 22. Masih sama di sini guys, bedanya di sini tidak ada masa pemberlakuan. Oke, lanjut lagi. Industri farmasi, produksi vaksin dan atau obat yang melakukan pembelian bahan baku untuk memperoleh vaksin dan atau obat untuk penanganan COVID-19 diberikan pembebasan dari pemungutan PPh pasal 22. Sebelumnya di sini ada impor ya guys, tapi dihapuskan di PMK 239. Bagi industri farmasi, produksi vaksin atau obat. Di sini hanya untuk penyerahan lokal berarti ya. Oke, pembelian dan bahan baku memproduksi impornya sudah hilang ya guys. Oke, lanjut lagi. Pembebasan dari pemungutan PPh pasal 22 diberikan setelah industri farmasi, produksi vaksin atau obat memperoleh surat rekomendasi dari Kementerian Kesehatan. Sebelumnya rekomendasi dari BNPB guys. Tiba di 239 Kementerian Kesehatan. Sisanya sama. Ya. Paling sedikit memuat keterangan tentang identitas industri farmasi, produksi vaksin atau obat, identitas penjual sama, nama dan jumlah barang, pernyataan bahwa perolehan bahan baku yang akan dibeli merupakan bahan baku untuk produksi vaksin dan obat untuk penanganan COVID-19. Dan di sini juga tidak menyebut periodisasi masa pemberlakuan surat rekomendasi. Itu guys, nanti akan ada aturan khusus, di pasal khusus juga. Oke, lanjut lagi. Industri farmasi, produksi vaksin dan obat yang melakukan penjualan vaksin, tadi pembelian sekarang penjualan vaksin atau obat untuk penanganan COVID-19 kepada instansi pemerintah atau badan usaha tertentu, ya, diberikan pembebasan dari pemungutan PPh pasal 22. Sama, bedanya tidak ada masa pemberlakuan seperti PPh 143 ya, Oktober 2020 sampai dengan Desember 2020. Nah, ini seperti fasilitas PPN guys, hampir semua sama, ya, hampir semua sama dari peraturan sebelumnya. Cuma di PMK 239 ada tambahan yang warna biru guys, peralatan pendukung vaksinasi. Di sini meliputi paling sedikit sering kapas alkohol, alat pelindung diri, shield, hazmat, sarung tangan dan masker bedah, cold chain, cadangan sumber daya listrik, genset, tempat sampah limbah bahan berbahaya dan beracun, safety box dan cairan antiseptik berbahan dasar alkohol. Masih sama guys. Oke, lanjut lagi. Nah, ini juga masih sama ya, pembebasan dari pemungutan PPh pasal 22 impor diberikan tanpa SKB pemungutan PPh pasal 22 impor. Pembebasan dari pemungutan PPh pasal 22 dan diberikan melalui SKB. Ya, jadi di sini hanya untuk apa tadi? Barang tertentu ya, kalau nggak salah. Oke. Untuk impornya, selain barang tertentu tidak ada pemberian fasilitas impor PPh pasal 22. Sorry, bukan barang tentu ya, pihak tertentu ya. Pihak lainnya tidak diberikan fasilitas pembebasan PPh pasal 22 impor. Untuk memperoleh SKB, penggunaan PP pasal 22, pihak tertentu, ketiga dan atau industri farmasi, produksi vaksin atau obat, harus mengajukan permohonan surat keterangan bebas dengan mengisi formulir melalui saluran tertentu pada laman pajak.go.id. Ya, pengisian formulir, pencantum dan lampiran. Oke, kita lihat dulu lampirannya seperti apa guys. Lampirannya untuk PPh pasal 22 ya, ini ya. Lampirannya seperti ini guys. Kalau nggak salah juga
Tadi kan ada yang hilang tuh masalah impor aja ya. Nah, ini dia guys, formulanya. Permohonan SKB, pemungutan 22, PPh pasal 22 atau pemotongan PPh pasal 23. Nah, di sini mengajukan permohonan dan sebagainya. Ya, apa saja di sini ntar di checklist. Ini tanda tangan dan sebagainya. Oke, itu jenis formulirnya. Lanjut lagi, masa pemberlakuan sekali lagi nanti akan diatur khusus dalam pasal khusus ya, tidak lagi diatur dalam pasal-pasal yang mengatur terkait dengan jenis fasilitas di jenis pajaknya masing-masing. Oke, akan ada pasal khusus tentu. Pihak tertentu yang telah memperoleh pembebasan dari pemungutan PPh pasal 22 impor, sama ya, harus menyampaikan laporan realisasi dari pembebasan pemungutan PPh pasal 22 impor, atau laporan realisasi dari pembebasan pemungutan PPh pasal 22, ya, pada huruf A dan huruf B, lampiran dan tidak terpisahkan. Oke, kita cek lagi di sini. Ya, laporan realisasinya guys, seperti apa? Masalah juga nggak berbeda jauh ya, tidak berbeda jauh, nah, terlalu besar. Nah ini guys ya, oh sorry, ini jenis SKB-nya ya, bentuk SKB-nya. Oh sorry, ini sudah penolakan, banyak sekali guys. Ini ya, nah ini ya, laporan realisasi pemungutan PPh pasal 22 untuk impor. Oke, kalau nggak salah yang ini satu lagi. Nah ini dia, yang pemungutan PPh pasal 22 yang bukan impor. Oke guys ya, coba formatnya, silahkan dicek lagi PMK-nya 239 PMK.03 2020. Oke, pihak ketiga yang telah memperoleh pembebasan dari pemungutan PPh pasal 22 harus menyampaikan laporan realisasi dari pembebasan pemungutan PPh pasal 22. Sama nanti ya. Industri farmasi harus menyampaikan laporan realisasi, sama juga laporan realisasi pembebasan pemungutan PPh pasal 22 impor atau pemungutan PPh pasal 22 harus disampaikan melalui surat tertentu pada laman pajak.go.id paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya untuk setiap masa pajak. Oke, itu fasilitas kedua, PPh pasal 22 guys. Selanjutnya adalah fasilitas PPh pasal 21. Ini juga sama guys, tidak ada banyak perubahan ya. Seperti PMK sebelumnya, PMK 143 di PMK 239 ini tidak menyebutkan masa pemberlakuan di jenis fasilitas pajaknya masing-masing. Oke. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang menerima atau memperoleh imbalan dari pihak tertentu berupa pihak tertentu atas penyerahan jasa berupa imbalan dengan nama dan bentuk apapun selain penghasilan atas jasa yang telah dipotong PPh sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 diberikan pembebasan dari pemotongan PPh pasal 21. Oke, sama ya, bedanya tidak ada masa pemberlakuan. Oke, masalah SKB juga sama guys, diberikan tanpa SKB. Kemudian pihak tertentu juga sama di sini dalam instansi pemerintah, rumah sakit pihak lain. Kewajiban administrasinya juga masih sama guys, ya, tidak berbeda jauh dari PMK 143. Pihak tertentu harus membuat bukti pemotongan PPh pasal 21 sehubungan dengan pembayaran imbalan kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Pihak tertentu harus menyampaikan laporan realisasi dari pembebasan pemotongan PPh pasal 21 atas pembayaran imbalan. Oke, ya, pengisian laporannya juga sama di sini, ya, sebagaimana tercantum. Nah, seperti ini guys, laporan realisasinya. Ini juga tidak ada perubahan di sini, ya, masih mirip seperti PMK sebelumnya, PMK 143. Kemudian laporan realisasi dari pembebasan pemotongan PPh pasal 21 disampaikan melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya untuk setiap masa pajak. Sama guys, PMK 239 dari PMK 143 untuk PPh pasal 21. Oke.
Lanjut lagi, fasilitas PPh pasal 23. Ini juga sama guys. Tidak ada perubahan ya. Tidak ada perubahan. Perbedaannya di sini tidak menyebutkan periodisasi pemberian fasilitas. Wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang menerima atau memperoleh imbalan dari pihak tertentu atas penyerahan jasa berupa jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh berdasarkan ketentuan pasal 21 Undang-Undang PPh. Yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 diberikan pembebasan dari pemotongan PPh pasal 23. Oke, pihak tertentu juga di sini masih sama guys. Pembebasannya di sini diberikan melalui SKB, masih sama seperti peraturan sebelumnya. Oke, lalu di sini kewajiban administrasi yang harus dilakukan ya terkait dengan pembebasan PPh pasal 23. Sini wajib memperoleh SKB, harus mengajukan permohonan SKB dengan mengisi formulir melalui saluran tertentu pada laman pajak.go.id. Jadi sama tadi ya, seperti PPh pasal 22 guys. Lanjut lagi, ya ini masih sama juga SKB-nya, tapi di sini tidak disebut khusus periodisasinya guys. Wajib pajak badan dalam negeri dan bersumber tetap yang telah memperoleh pembebasan dari pemotongan PPh pasal 23 harus membuat laporan realisasi dari pembebasan pemotongan PPh pasal 23. Oke, sama ya tadi ya seperti PPh pasal 22 guys. Laporan realisasi dari pembebasan pemotongan PPh pasal 23 harus disampaikan melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id. Paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya untuk setiap masa pajak. Oke, itu tadi untuk PPh pasal 23, pembebasan. Nah, ini dia guys. Pemberlakuan fasilitas pajak. Oke, di peraturan sebelumnya ya terpisah untuk setiap jenis fasilitas pajaknya, tapi di PMK 239 diatur dalam pasal khusus, dalam satu pasal guys. Oke, pembebasan insentif PPN, pembebasan dari pemungutan PPh pasal 22 impor dan atau pembebasan dari pemungutan PPh pasal 22, pembebasan dari pemotongan PPh pasal 21 dan pembebasan dari pemotongan PPh pasal 23 berlaku sejak masa pajak Januari sampai dengan masa pajak Desember 2021. Luar biasa guys, langsung full 1 tahun ya. Oke, insentif pajak ini di PMK 239 ya, yang tadi sudah disebutkan, berlaku sejak masa pajak Januari 2021 sampai dengan masa pajak Desember 2021. Pembebasan dari pemungutan PPh pasal 22 kepada pihak tertentu, pihak ketiga, atau industri farmasi produksi vaksin atau obat dari pembebasan dan pembebasan dari pemotongan PPh pasal 23 berlaku sejak tanggal SKB diterbitkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021. Oke, sampai Desember juga guys. 31 Desember 2021. Surat rekomendasi untuk insentif PPN dan pembebasan dari pemungutan PPh pasal 22 bagi industri farmasi, produksi vaksin dan atau obat berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2021. Kemudian fasilitas PPh, di sini ada perpanjangan masa jangka waktu guys. Ya, bagian selanjutnya perpanjangan jangka waktu fasilitas PPh sesuai dengan PP 29 tahun 2020. Fasilitas pajak penghasilan dalam rangka penanganan COVID-19 sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2020 berupa tambahan pengurangan penghasilan neto bagi wajib pajak dalam negeri yang memproduksi alat kesehatan atau perbekalan kesehatan rumah tangga, sumbangan yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto, pengenaan tarif PPh sebesar 0% dan bersifat final atas tambahan penghasilan yang diterima sumber daya manusia di bidang kesehatan, dan pengenaan tarif PPh sebesar 0% dan bersifat final atas penghasilan berupa kompensasi atau penggantian atas penggunaan harta, berlaku mulai 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021. Oke, di peraturan sebelumnya guys, fasilitas ini ya sampai dengan 31 Desember ya tahun 2020, ada perpanjangan lagi 1 Januari 2021 sampai dengan 30 Juni untuk fasilitas pajak penghasilan ini guys. Ya, ada 4 ya di sini. Tadi sudah disebutkan. Oke. Kemudian masalah peralihan guys. Pada saat
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239 PMK.03/2020 berlaku, faktur pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya bersamakan dengan faktur pajak yang dilaporkan dalam SPT masa PPN masa pajak April 2020 sampai dengan masa pajak September 2020 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan oleh PKP yang melakukan penyerahan pada huruf B, huruf D, dan huruf E tadi ya, diperlakukan sebagai laporan realisasi PPN ditanggung pemerintah. Oke. Sebagaimana maksud dalam pasal 3 ayat 3 huruf B Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 PMK.03/2020. Ya, lanjut lagi. Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku, ya, PMK 239 PMK.03/2020, maka Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143 PMK.03/2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Oke. Penutup boleh berlaku pada tanggal 1 Januari 2021, diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2020. Oke, itulah unboxing Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239 PMK.0203 tahun 2020. Oke guys, demikian unboxing Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239 PMK.03 tahun 2020 tentang pemberian fasilitas pajak atas barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan perpanjangan pemberlakuan fasilitas PPH berdasarkan PP nomor 29 tahun 2020. Terima kasih guys telah menyaksikan, dan jangan lupa sebagai bentuk apresiasi yang dapat menambah motivasi dalam pembuatan video pajak guys, mohon sekali lagi klik tulisan subscribe di bawah ini yang masih berwarna merah. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.